Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Hari ini demo ya di buruh, begitu Partai Buruh akan demo desak DPR di situ begitu kan, dan mendesak bahwa tidak menganulir putusan Mahkamah Konstitusi yang sekarang ini dijalankan oleh MK begitu kan. Artinya apa? Artinya Partai Buruh ini lagi aksi demo, lagi seru-serunya sekarang begitu kan. Untuk apa? Untuk memberikan statement kepada DPR begitu kan. Jangan sampai DPR ini begitu tidak menganulir putusan Mahkamah Konstitusi. Karena ini Mahkamah Konstitusi adalah keputusan tertinggi di situ begitu. Jadi artinya apa? Artinya masyarakat ikutlah ya, masyarakat harus ikut di situ begitu kan, sebagai bentuk perlawanan, sebagai bentuk kekuatan ya, untuk menunjukkan bahwa masyarakat itu ya sebagai wewenang tertinggi begitu, biar tidak disalahgunakan ya hak-hak mereka, hak-hak rakyat di situ. Ini baru gelar aksi demo besok ya, DPR desak DPR tak anulir putusan Mahkamah Konstitusi. Ya ini hari ini begitu. Ya kerusuhan please, bakar gedung DPR please. Wah nggak usah bakar-bakar seperti itu. Artinya apa? Menuntut mereka ya, para DPR ya untuk menunjukkan bahwa kenetralan terhadap apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, bukan membuat tandingan undang-undang itu. Ini kan kacau begitu. Ya, ini kan kacau. Ini halah ujung-ujungnya enggak ya gas air mata dikeluarin. Demo santun paling ditinggal ngopi-ngopi sama penguasa. Ini komentar-komentar lagi ya dari netizen begitu. Saya kira ya kita harus ikutlah demo-demo seperti ini. Ini kan kacau begitu. Menunjukkan bahwa kalau kita tidak demo ya bisa saja dipreteli kembali. Ini akankah ya bakal kejadian seperti ini lagi? Semoga tidak seram. Ya kita tunggu saja. Bukan tidak mungkin akan dinaiki ke atas ini begitu. Bukan tidak mungkin di situ. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung di situ begitu kan, kekuatan itu berada di tangan rakyat. Ya, kekuatan itu berada di tangan rakyat, bukan berada di tangan penguasa, bukan berada di tangan-tangan para oligarki yang punya kepentingan besar ya terhadap bangsa kita. Jadi artinya apa? Artinya kita harus kawal betul begitu kan ya, terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi ini. Kalau ada yang kemudian DPR yang sudah mengesahkan ya RUU itu begitu kan, ya itu bagian dari orang-orang yang ingin memuluskan paduka begitu kan ya. Jadi saya kira ini yang akan menjadi cikal bakal ke depan, bahwa tantangan demokrasi ke depan wah semakin luar biasa begitu ya. Ini lawan kudeta konstitusi. Mari kita serukan dan jalankan putusan Mahkamah Konstitusi. Apakah akan terjadi reformasi jilid kedua? Kelihatan riak-riak kecil mulai muncul ke permukaan. Adakah riak ini akan menjadi gerombolan besar? Semoga tidak ya, karena korbannya terlalu banyak. Rakyat ternyata pada nggak berani turun kabarnya. Cuma mental sosmed, palingan besok nggak rame. Ya kita tunggu saja begitu. Artinya apa? Artinya kalau dengan hak rakyat, konstitusi kita ini harus benar-benar diperjuangkan. Artinya apa? Artinya ya maka kalau ada orang yang mengatakan wah ngapain kita harus demo sana sini, berarti orang kan tidak paham bahwa dirinya itu sudah terjebak begitu kan. Jangan mencari ya enaknya sendiri. Sedangkan rakyat di situ bersama-sama berbondong-bondong bersama-sama memperjuangkan hak. Sedangkan orang yang berkomentar hanya buat apa, hanya buat macet sana sini, itu kan tidak waras sebenarnya begitu kan. Artinya apa? Artinya ya semua orang kan punya tolak ukur kita. Jangan-jangan orang yang berjuang dan turun ke bawah ini jangan-jangan menyelamatkan bangsa kita daripada keluar-keluar sana sini begitu kan ya, di media sosial buat apa demo ya, itu kan tidak ngerti dengan hak rakyat, dengan konstitusi hak rakyat di situ. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi ya menyalahkan. Saya kira apa yang dilakukan oleh Partai Buruh ini bagus begitu kan, mengawal putusan Mahkamah Konstitusi begitu. Jadi kalau orang itu diam begitu, semakin diinjak-injak konstitusi kita. Ini buruh ya gelar aksi demo besok. Ini ya, ini hari ini maksudnya ya, karena 21 Agustus. Desak DPR tak anulir putusan Mahkamah Konstitusi soal ambang batas. Mari kita baca. Ini Presiden Federasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI Said Iqbal maaf ya,
menyatakan bakal menggelar aksi demonstrasi depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR pada hari Kamis, yakni hari sekarang, yakni 22 Agustus ya. Ia mengatakan ya tuntutan aksi itu untuk mendesak parlemen agar tidak melawan putusan Mahkamah Konstitusi. Betul begitu kan? Artinya apa? Artinya secara tidak langsung bahwa kalau seperti ini terus, wah ini kacau begitu kan ya. Bahkan adapun Partai Buruh menjadi salah satu pihak memohon dan permohonan uji materi Undang-Undang Pilkada tentang penurunan ambang batas pencalonan kepala daerah. Permohonan itu dikabulkan oleh MK dalam putusan yang dibacakan pada hari Selasa. Aksi demonstrasi itu muncul setelah adanya upaya dari DPR yang disebut-sebut bakal menganulir putusan Mahkamah Konstitusi. Upaya anulir putusan MK itu dilakukan melalui agenda rapat Badan Legislasi ataulah Balik DPR. Nah, siapa yang membuat aturan itu? Nah, siapa yang menabrak aturan itu? Begitu kan? Nampaknya siapa yang mengawali dan siapa yang mengakhiri. Saya kira agak gimana begitu DPR hari ini begitu kan ya, agak gimana begitu. Nampaknya seperti partai-partai yang ingin ngotot sekali begitu untuk memuluskan jalan ya DPR itu nampaknya banyak sekali begitu kan ya. Jadi akhirnya inilah yang membuat kekacauan luar biasa. Pada kenyataannya nanti di tahun 2029 ya semakin banyak orang-orang yang kemudian ingin melihat sosok pemimpin yang baik begitu kan. Tapi pada kenyataannya dan sekarang pemimpin-pemimpin yang baik di situ dicegal sana sini. Ada pemimpin ini dicegal, ada pemimpin itu dicegal dan sebagainya. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung bahwa putusan ini harus benar-benar dikawal betul ya. Jangan sampai ini hilang di tengah jalan begitu. Pas detik-detik mau mendaftar tiba-tiba ada MK membatalkan itu. Ini kan kacau begitu. Artinya ini harus benar-benar didorong begitu kan ya. Harus benar-benar didorong, harus benar-benar dijaga putusan Mahkamah Konstitusi ini agar tidak ada orang yang kemudian mengintervensi ini semua. Saya kira ini akan kacau ya kalau dibiarkan terus begitu para orang-orang yang punya kepentingan besar. Said mengatakan bahwa ya ribuan buruh dari para pekerja dari berbagai latar belakang akan menuntut DPR untuk tidak mengubah keputusan MK tersebut. Tak hanya DPR, kata Said, ribuan buruh peserta masa aksi itu bakal berdemonstrasi di depan kantor Komisi Pemberantasan Komisi Pemilihan Umum atau KPU pada hari Jumat. Presiden Partai Buruh yang menuntut agar penyelenggara pemilu segera mengeluarkan peraturan KPU dan KPKPU ihwal putusan MK tentang penurunan ambang batas pencalonan kepala daerah. Mendesak KPU paling lambat 23 Agustus sudah mengeluarkan PKPU sesuai putusan Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya ya sumber Tempo menyebutkan rapat balik ya bakal digelar pada hari Rabu 21 Agustus ya 2008 atau sehari ya setelah putusan mahkamah dibacakan. Ada dua skenario yang disebut sidang disiapkan di Balik DPR. Pertama, rencana mengembalikan aturan ambang batas pilkada yang lama yaitu minimal perolehan 20% kursi DPRD untuk syarat mengusung calon. Pengambilan aturan ya ambang batas 20% dari DPR akan diajukan melalui pengesahan peraturan pemerintah ya. PP undang-undang ya atau PP Perpu ya atau Perpu yang mengatur rencana undang-undang ke pemilihan gubernur, bupati dan wali kota ya di pilkada. Belai tersebut akan merevisi undang-undang pilkada yang ada sekarang. Bahkan upaya menganulir putusan MK ini juga dikritik oleh ya Constitutional and Administrative Law Society atau CALS. Anggota KELS ya Bevita Susanti mengatakan bahwa pemerintah dan DPR tidak bisa menganulir atau mengambilkan putusan MK itu baik melalui undang-undang ataulah Perpu ya. Sebab ya ujarnya putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat. Jangan main gila. Di seluruh dunia tak ada putusan Mahkamah Konstitusi bisa bolak-balik oleh lembaga politik. Betul begitu kan? Ya artinya apa? Artinya bersifat final begitu. Artinya kalau ini dibiarkan dan bahkan ada desakan bahwa seorang-orang DPR ngotot, berarti yang gagal paham di situ adalah DPR-nya. Demokrasi kita ya tidak baik-baik aja begitu. Rakyat harus turun di situ begitu kan. Ya artinya apa? Artinya bersuara. Jadi artinya jangan sewenang-wenang melakukan itu begitu. Ini harus benar-benar tergantung dari pemimpinnya. Makanya kalau pemimpin seperti itu kan seharusnya kan memerintahkan DPR, jangan sampai membuat undang-undang seperti itu begitu kan. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hot dari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.